Oke, boleh nyalakan videonya. Kita foto bersama dulu, boleh? Ya. Nyalakan yang belum. Apakah suara saya terdengar? Saya harapkan setiap kita Zoom betul-betul mengikuti ya. Soalnya kalau tidak on cam kan saya tidak tahu kalian ada atau tidak ya. Bisa saja cuma di Zoom saya tinggalkan ya. Saya pengen ini tidak terjadi karena ilmu di perpecahan itu kan sangat bagus ya. Jadi sayang kalau misalkan kita hanya cuma ya tanpa memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen ya. Oke, silakan yang sinyal kurang stabil coba sebentar nggak apa-apa kali ya. Ini kita cuma ini aja kok foto bersama dulu aja ya. Gak ada masalah sinyal kurang stabil, cuma sebentar aja ya. Silakan nyalakan aja dulu. Bukan mau kuliah, kita mau foto bersama aja ya. Jadi setelah foto bersama terserah ya. Mau menyalakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting pasti kalian harus memperhatikan apa yang saya sampaikan. Khawatir tidak paham ya. Biar ada ilmunya gitu ya, belajar itu kita tidak salah-salah. Oke, yang tidak oke berarti tidak mendengar berarti ya. Artinya kita tidak hadir gitu ya. Silakan kita foto bersama dulu ya. Oke, masih ada berapa? 1, 2, 3, 2. Mau Bapak ada? Dapat? Boleh nyalakan? Oke, baik. Ya. Siapkan pose terbaik ya. Kita akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Tidak masalah kalian open juga asal menyimak kuliah ya. Soalnya nanti saya pasti akan ada sesi tanya jawab juga ya setiap kemudian mengajak kalian diskusi, ada feedback gitu ya. Karena dipanggil karena tidak on cam, tidak nyaut-nyaut berarti tidak ada di perkuliahan. Ya, tentunya sayang sekali kalau misalkan kita tidak mengambilnya ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyalakan videonya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan perpajakan 2 ya. Alhamdulillah mulai hari ini kita sudah bisa menggunakan e-learning ya. Jadi untuk absensi sekarang mulai sesuai jam kuliah 13.30 sampai selesai ya. Harap diperhatikan maksimal 30 menit dari awal kuliah itu dianggap hadir ya. Kalau tidak itu berarti terlambat ataupun absen ataupun apa ataupun izin ya. Semua materi akan saya kirimkan ke e-learning ya.
dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan PTM setelah UTS nanti ya. Dan informasinya sesuai jadwal yang saya terima, UTS untuk Pajakan 2 kelas 3D ini adalah hari Jumat jam 13.30 ya. Udah dapat jadwal belum? Sudah ya? Dan mudah-mudahan setelah UTS tadi kita bisa PTM dan saya sudah tanyakan ke Prodi, memang wajib PTM ya, minimal 4 kali setelah UTS itu wajib PTM, bunyinya begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa PTM terus ya. Kalau mau ada kesempatan PTM kenapa tidak, kita lebih enak belajarnya ya daripada online seperti ini kan tidak jelas ya. Lihat hadiah tidak, saya tidak tahu dengar atau tidak saya bicara, tidak tahu tidak. Baik, kisi-kisi daripada UTS besok ya, mau saya kasih tahu posisinya. Baik, yang pertama soal ke-1, 2, dan 3 ini terkait tentang KUP ataupun dasar-dasar perpajakan ya, yang pernah saya jelaskan. Soalnya tidak banyak ya, tapi jawabannya banyak ya. Soalnya hanya 5 ya. 1 sampai 3 tentang KUP, dasar perpajakan banget lah ya. Kalian pasti bisa itu. Yang kedua, yang keempat, nomor 4 itu soalnya adalah menghitung PPh 21. Ya. Sudah saya berikan juga ada ya. Ada yang tanpa THR, ada yang tidak pakai THR. Ada yang pakai THR, tanpa THR ya. Juga sudah. Yang kelima, praktek seperti kemarin ya, menentukan koreksi positif negatif dan besarnya PPh terutang. Gitu. Udah cuma 5, sedikit kan? Sedikit ya. Kita ujiannya online, jadi kemarin saya kirimkan tugasnya ya, kemudian dikirimkan ke e-learning juga bisa ya, nanti saya coba buat di e-learning biar terlihat nilainya langsung di situ ya, saya periksa langsung keluar nilai nanti. Nah, terkait dengan nomor 5 nanti praktek rekonsiliasi, soalnya persis sama dengan kemarin ya. Oleh karena itu hari ini kita rencananya akan membahas masalah soal kemarin ya, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana membuat SPT ya. Jadi dari kemarin yang kita bahas sudah jadi laporan fiskalnya, maka kita langsung membuatkan SPT-nya ya. Jadi hari ini hanya praktik membuat SPT dan rekonsiliasi ya, sesuai dengan silabus yang ada. Oke. Jadi hari ini silakan sekarang juga kalian buka tugas yang kemarin. Saya sudah periksa dan alhamdulillah belum ada yang benar semua ya. Rata-rata masih banyak yang salah dalam hal pemilihan mana yang harus dikoreksi dan yang tidak ya. Oleh karena itu kita samakan dulu jawabannya biar nanti buat belajar minggu depan ya. Itu silakan dibuka anunya ya. Dibuka soal yang kemarin, kita jawabannya langsung dibenerikan ya. Dibenerin yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Benerin semua ya, samain. Baik, izin share, kita langsung saja buka anunya ya, soalnya. Apakah sudah terlihat?
Excel-nya sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi sengaja saya hari ini akan saya bahas karena terkait nanti membuat SPT ya, dan juga mudah-mudahan besok UTS tidak salah lagi ya. Soalnya akan sama persis ya dengan yang sekarang dibahas ya. Ya paling beda angka, beda posisi aja ya. Bentuknya seperti ini soalnya. Jadi saya pengen kalian itu peka dan bisa menentukan ini dikoreksi atau tidak. Walaupun koreksi ini positif atau negatif. Itu aja sih ya. Dan saya tidak perlu memeriksa soal 1 sampai 6 ini ya. Soalnya kan ada 6 ya. Saya tidak perlu memeriksa 1 sampai 6, hanya saya meriksa koreksinya aja. Sebab kalau koreksinya salah, otomatis yang saya salah kan. Betul? Jadi yang saya periksa hanya koreksinya aja. Sementara yang lainnya kan sudah ngeling ya, sudah ngeling. Saya rumuskan itu, sudah langsung menjadi gitu. Besok sih tidak seribet ini, hanya menentukan koreksinya berapa, positif negatifnya, sama laba fiskalnya berapa, sama pajak utang, udah itu ya. Itu aja sih. Oke. Baik, sudah dibuka ya tugas masing-masing ya, kuisnya ya. Yang dikirim ke saya di email itu. Ya, saya sudah periksa dan masih banyak yang keliru ya. Maka hari ini kita bahas. Baik. Langsung saja kita lihat. Ini sudah saya sediakan tempatnya, cuma memilih dikoreksi atau tidak. Kalau dikoreksi positif atau negatif ya. Baik, langsung kita lihat ke komponen biaya ini. Intinya, clue-nya, kalau yang boleh jadi biaya itu kan yang 3M ya. Mendapatkan, memelihara, terus satu lagi M-nya. Bukan mencuci tangan, bukan itu ya. Memakai masker itu bukan. Mempertahankan penghasilan ya. Satu, mendapatkan, memelihara, dan apa sih maksudnya mempertahankan penghasilan ya. Jadi itu. Dan penghasilannya betul-betul dari operasional gitu. Di luar itu harus kita koreksi. Ya. Dalam KUP sudah jelas kok, dalam undang-undang perpajakan juga aturnya jelas mana yang boleh dan tidak. Tetapi memang praktek di lapangan acap kali orang-orang accounting, tax accounting itu keliru ya dalam menentukan positif negatifnya. Dan kalau salah, maka imbasnya apa? Maka pajaknya menjadi salah. Ya. Kalau misalkan terlalu banyak koreksi positifnya, otomatis pajaknya kan semakin besar ya. Laba fiskalnya semakin besar, menyebabkan pajaknya pun semakin besar. Nah, ini terjadi di lapangan perusahaan. Saya perlu kasih tahu untuk kalian ya. Perusahaan itu betul-betul ingin pajaknya itu kecil kan ya. Itu untuk hal yang mudah ya. Karena itu mereka berlomba-lomba mencari celah bagaimana komponen biaya ini itu tidak usah dikoreksi gitu ya. Sebisa mungkin ini bisa dibiayakan sehingga bisa memperkecil laba fiskal sehingga pajaknya menjadi kecil. Itu dipelajari kalau kalian dapat itu di mata kuliah manajemen pajak. Dapat enggak ya? Manajemen. Ada nggak mata kuliah manajemen pajak? Nggak ada ya? Nggak ada. Belum dapat, Pak. Belum dapat. Mudah-mudahan ada ya. Nah, dalam teks manajemen tersebut ini sebenarnya bukunya banyak ya.
buku yang bisa kalian baca itu banyak. Cari aja buku tentang manajemen pajak. Itu bagus sekali bagaimana kita memperkecil bayar pajak, tapi dengan cara yang legal gitu ya, tidak melanggar aturan. Nah, sehingga ilmu tech manajemen ini dipakai oleh perusahaan itu bagaimana menghasilkan pajak untuk lomba-lomba mengatasi kalau bisa dia itu jangan dikoreksi gitu ya. Jadi pernah terjadi kasus ya, kita kemarin lihat juga perusahaan eh, membayarkan beasiswa buat anak karyawan ya, tetapi ditulisnya adalah bukan beasiswa tetapi membayar biaya gaji cuti melahirkan misalkan itu ya. Itu pinter-pinternya perusahaan itu, padahal dia untuk beasiswa anaknya, tetapi dicatat oleh perusahaan sebagai cuti gaji pada saat cuti melahirkan. Kan cara cara hukum kan tidak terkena, tidak melanggar kan ya, boleh dia gaji sedang cuti nggak ada masalah. Padahal nyatanya sebetulnya itu melanggar sebetulnya ya, orang dia buat beasiswa kok tapi dicatatnya adalah untuk biaya gaji saat cuti. Seperti itu ya, jadi tech management. Lebih dari itu ya, kalau saya katakan, karena saya katakan adalah di pajak itu banyak ilmu hitamnya ya. Ilmu hitamnya memanage pajak maka dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang lebih cenderung kepada kecurangan ya. Banyak sekali ya. Dan saya sendiri sudah berpraktik ya, berpraktik banyak bagaimana kita berupaya memperkecil pajak ya. Kuncinya adalah ini wajar ya, maksudnya wajar dalam hal kepentingan ya. Jadi wajib pajak itu kan punya kepentingan memperkecil pajak betul, sedangkan Dijen Pajak kepentingannya memperbesar pajak. Jadi ada dua kepentingan yang berbeda ya, dan perlawanan tentunya. Oleh karena itu kehadiran kita nanti sebagai staff accounting pajak ataupun sebagai klien, sebagai konsultan ya, mudah-mudahan di antara kalian ada yang dari konsultan ataupun kerja di departemen pajak, kita di sana kuncinya itu adalah bukan bagaimana memperkecil pajak ya, sah-sah aja memperkecil pajak, sah-sah aja ya, karena yang penting adalah kewajaran. Kuncinya adalah kewajaran. Wajar nggak kita bayar segitu? Kalau kita bayarnya misalkan 1 juta, tapi perusahaan lain 10 juta, belum tentu 10 juta itu wajar, belum tentu. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kewajaran aja sebetulnya ya. Jadi dari pengalaman saya berpraktek di perusahaan belasan tahun ya dalam perpajakan adalah yang penting kewajaran. Selama itu wajar dan bisa diterima oleh logikanya orang pajak ya, Dijen Pajak, itu mereka tidak akan pernah ribut gitu ya. Kadang-kadang orang pajak juga nggak mau tahu gitu ya. Misal ya, kalau kita biasa bayar PPN itu semakin lama semakin naik ya. Hari bulan ini 1 juta, bulan besok 1.200.000, bulan besok 1.500.000, terus naik terus naik terus naik. Itu orang pajak diam aja, tidak pernah memberikan reward kepada kita. Coba sekarang apa yang terjadi bila kebalikan? Kita lapornya kurang terus. Hari ini kita bayar 2 juta, besok 1,5, besok 1 juta. Nah, kalau turun begitu, maka orang pajak biasanya langsung menyurati kita.
apa yang terjadi, ya gitu ya. Di sini kadang-kadang apa ya, terjadi hal-hal yang sepertinya tidak terjadi. Orang pajak kan tidak tahu gitu ya, realisasi di lapangan seperti apa. Bisnis itu kan naik turun ya, bisnis juga naik turun, tetapi pajak kayaknya naik terus itu. Nah ini hal yang aneh gitu ya. Mereka tidak mau tahu pokoknya bayar pajak harus gede. Dan ini kenapa begini? Karena memang setiap KPP itu ditarget ya, pendapatan pajaknya harus sekian, ditarget ya. Ada target pajaknya yang pernah kita pelajari pertemuan pertama. Target pajak sekian triliun dibagi dengan per KPP-nya berapa. Nah itu mereka berlomba-lomba mencari meningkatkan pajak gitu ya. Nah, caranya ya melalui mekanisme pemeriksaan ya ataupun penelitian. Nah kabarnya saya kemarin menelpon teman saya yang dari Padang ya, di perusahaan di cabang Padang, itu telepon saya, ternyata memang perusahaannya masih langganan diperiksa. Diperiksanya bukan lagi oleh KPP tapi oleh Kanwil, kantor wilayah pajak tingkat provinsi Padang ya. Jadi kalau KPP tingkatnya kelurahan atau kecamatan ya, tapi kalau udah Kanwil itu wilayah tingkat provinsi. Itu lebih berat tentunya ya, lebih berat periksanya, lebih banyak syaratnya, sehingga tapi rutin gitu ya, karena di Dijen Pajak sendiri itu ada dia punya list 100 perusahaan besar misalkan ya. Nah kalau kita masuk ke 100 perusahaan besar itu otomatis kita menjadi langganan diperiksa gitu, ya. Tetapi kalau di bawah 100 list itu, maka yang terjadi adalah kita hanya diteliti. Ya SPT kita diteliti, PTA, ini PPN kamu bayarnya kecil nih. Ditemukan begini-begini. Bayar dong kekurangannya, nah, kayak gitu. Ya, dicuratin oleh Dijen Pajak ya. Dapat surat cinta katanya ya. Seperti itu. Nah ini real di lapangan ya. Jadi sekali lagi komponen biaya yang disediakan di soal ini adalah sering biaya yang memang menjadi pusat perhatian perusahaan-perusahaan itu bagaimana supaya tidak dikoreksi. Tetapi kalau memang dikoreksi ya boleh buat ya, tidak ada celah sama sekali, ya sudah dikoreksi. Oke kita lihat ya, semuanya lihat jawabannya bahwa untuk biaya 3M kan kayak biaya gaji, biaya ini nggak usah dikoreksi ya. Biaya pengobatan koreksi tidak ada ya. Nah perjalanan dinas ini banyak yang keliru. Dia perjalanan dinas ini kalau dia dinasnya itu terkait dengan pekerjaan itu tetap tetap boleh ya, tidak dikoreksi. Misalkan kita ngecas biaya bensin ya, beli pertalite atau pertamax ke bank ya ataupun ke kantor pajak, kan itu perjalanan dinas ya, perjalanan dinas itu boleh dibiayakan. Jadi di sini tidak ada aturan khusus untuk seseorang ya, makanya tidak dikoreksi. Saya lihat masih ada yang dikoreksi ini, kecuali biayanya biaya perjalanan dinas direktur, nah ya itu bisa saja dikoreksi ya. Tapi kalau ini tidak terang siapa-siapa, berarti untuk perusahaan, untuk operasional perusahaan ya, maka boleh dibiarkan alias tidak dikoreksi. Paham sampai sini? Ada yang dikoreksi ini? Ada ya? Ayo ngaku ya. Lanjut ya. Ini tidak dikoreksi. Biaya TK fotokopi kelengkapan tidak ya. Ini kan biaya operasional ya. Nah, biaya pemeliharaan pun ada dua, ada direktur, ada operasional. Kalau operasional boleh ya. Yang sebaliknya adalah biaya direktur ya.
ini harus positif. Saya rasa itu semuanya benar ya. Koreksi positif dulunya juga, karena spesial banget buat direktur ya. Itu tidak boleh, itu termasuk aturan atau kenikmatan ataupun fasilitas ya yang harus dikoreksi. Kemudian lanjut, ini bukan inventaris enggak usah. Ya pemeliharaan dan perawatan tidak usah ya. Kemudian biaya telepon dan fax tidak usah. Biaya air dan listrik tidak usah. Nah biaya asuransi ada juga loh yang koreksi ya. Ada yang koreksi, tapi nggak usah. Ya, asuransi kan asuransi perusahaan. Kalau misalkan kita dapat klaim perusahaan, misalkan kebakaran ya, ada juga kebakaran, dapat asuransi, klaim asuransi 1 miliar, itu kan dicari penghasilan itu ada harus koreksi seperti itu ya. Jadi kalau preminya ya harus dikoreksi ya. Kemudian admin bank tidak usah ya, biaya materai tidak usah. Nah biaya dapur makan siang karyawan nih pernah saya bahas ya. Perlunya adalah kalau misalkan ini dimakan oleh semuanya itu boleh ya dibiayakan. Tapi kalau misalkan biaya dapurnya untuk konsumsi buat rapat pimpinan itu harus dikoreksi, karena tidak dinikmati oleh semua orang di perusahaan gitu. Ya, jadi bagi kalian yang ini dikoreksi, dibetulkan tidak ada koreksi ini ya. Paham? Baik. Bapak, saya izin nanya, Pak. Boleh. Kalau biaya dapur itu walaupun bentuknya uang atau makanan, kalau buat semuanya itu tetap boleh ya, Pak? Tetap nggak perlu. Boleh. Bentuknya apapun boleh, asalkan itu untuk seluruh orang, seluruh karyawan tuh. Kalau bentuk uang, misalkan tunjangan makan ya. Iya. Itu boleh dibiayakan karena untuk semua kan. Ya. Tunjangan ya sama-sama. Tunjangan makan tuh boleh, termasuk tunjangan makan direktur boleh. Karena bentuknya tunjangan di gaji. Ya. Nah, tapi dia sudah terkena nanti di pasal 21 gitu. Makanya di sini enggak, di sini boleh tuh ya. Lanjut. Di entertainment. Nah, saya berkali-kali jelaskan. Di sini nggak ada keterangan nominatif kan ya. Makanya harus dikoreksi. Saya perlu jelaskan lagi bahwa biaya entertainment itu dipastikan dikoreksi. Kenapa? Karena tidak mungkin lah ya etikanya kurang baik ketika kita menjamu orang, seseorang pejabat, kita harus tanda tangan itu loh, kayaknya risih banget itu ya. Jadi sehingga kemungkinan sih tidak ada daftar nominatifnya. Soalnya yang perusahaannya rajin ya mempersiapkan nominatif, daftar nominatifnya ya nggak usah dikoreksi ya. Penting jelas dia makan di mana, makan apa saja, di siapa aja orangnya ya, dapat uang tambahan enggak, wah ribet ya, enak banget ya, jamu makan kudu tanda tangan. Ini pasti ya. Dan biaya pajak PPh adalah semua pajak penghasilan itu harus sebaliknya ya. Ini harus balik positif. Okay. Kemudian retribusi sumbangan juga ini dikoreksi ya. Dikoreksi karena bentuknya sumbangan ya. Sumbangan wajib dikoreksi. Kecuali laporan keuangan pajak itu dengan kata lain bukan sumbangan ya, disamarkan menjadi biaya apa gitu kan. Itu boleh saja. Admin ya nggak usah ya. Pengusutan nggak usah. Beasiswa ini dikoreksi ya. Sudah jelas beasiswa itu adalah ya, tidak
tidak diperbolehkan ya. Nah, koreksi positif. PBB boleh ya. Kemudian, nah ada pendapatan jasa zero ini harus koreksi karena dia adalah bukan objek pajak ya, karena bukan pendapatan asli perusahaan. Jadi harus koreksi negatif. Dan dia persarannya kalau kalian cermat ini ada 20% dari jasa zero ini ya, pajak bunga ini. Pajak bunga maka skor tersebut. Intinya BNO itu adalah 2%. Ini kemungkinan sih dikoreksi ya. Sehingga kita dapatkan angka 254 ya. 15,86. Nah ini besok ditanya berapa jumlah konversi negatif dan berapa lalu kalian 270 sekian. Ya. Maaf izin bertanya Pak. Ya silakan. Yang beasiswa itu bukan yang nggak dikoreksi ya Pak? Karena kalau dilihat di pasal 6 dia nggak dikoreksi. Beasiswa apa tuh? Yang beasiswa Pak. Ya Pak, di buku itu ada yang pasal 6 itu beasiswa itu masuknya deductible Pak. Cuma kayak coba tunjukkan. Sebentar. Ada materi di saya ada nggak? Materi saya ada nggak yang biaya? Saya share screen-nya ada di Google ya kali Pak. Kali ya Pak. Sebenarnya ada di buku perpajakan semester 1 kan pernah beli juga, di situ ada. Nah, tapi ini saya share screen yang dari Google aja sama kok Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Izin share screen. Ada saya stop dulu ya. Oke Pak. Silakan. Nggak bisa Pak. Ini host disable participant screen sharing. Oke, saya jadikan host ya. Siapa? Host. Silakan. Bentar Pak. Kita lihat apakah ada aturan tentang beasiswa, bagaimana aturan yang ada ya. Terlihat nggak Pak? Ya. Ini Pak. Ya. Ini adalah biaya. Ini yang kata termasuk ini. Menurut Undang-Undang 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 Pak. Yang ya. Iya. Beasiswa, ada beban. Mana dia? Biaya beasiswa magang pelatihan. Oh iya boleh ya. Ini tidak dikoreksi ya. Baik, kalau memang aturannya ada, nggak apa-apa ya. Jadi saya terlupakan. Ya. Jadi yang oke, terima kasih. Siapa Tiara ya? Saya kembali share yang tadi. Tapi nanti akan saya cek kembali tugasnya ya. Jadi ini tidak koreksi ya. Oke, jadi ini adalah pajak laba fiskalnya ya. Di besok yang kalian jawab ini 3 ini jawab ya. Jumlah positifnya berapa, negatifnya berapa, sama laba fiskalnya berapa, sama perhitungan pajaknya. Nah, besok mah nggak dikasih rumus ya. Ini tarifnya mau berapa persen nih? Ini yang tahun berapa nih? 2021 berapa persen ya yang 2021 ya? 22% kalau nggak salah ya. Apa sudah 20%? Ya kita pakai yang terbaru aja ya. 20% ya. Jadi saya sih tidak fokus ke sininya, tidak fokus ke tarifnya. Kalaupun kalian salah tarifnya tidak ada masalah ya. Yang penting hitungnya benar gitu. Kita lihat
pertama kita lihat dulu penjualannya berapa omsetnya ya. Kita ambil dari yang sudah dikoreksi ya. Nah, tidak koreksi dia totalnya 46M,4 ya. Ini setelah dikurangi retur dan diskon tentunya penjualan bersih ya. Kemudian laba fiskalnya dari sini. Nah, perhatikan ya, besok nggak saya rumusin nih. Ini masih saya rumusin nih, ngambil dari M47 udah otomatis ya ke sini. Oke, nah kalau sudah ketemu dua angka ini yang penting ini ya, utamanya ini penting yang laba fiskal ini penting ya, karena untuk menentukan pajak. Karena ini di antara 4,8 sampai 50 miliar ya, maka berlaku dia ada yang dapat fasilitas dan ada yang tidak. Oke. Pertama kita hitung dulu yang dapat fasilitas adalah rumusnya 4,8M ya, rumusnya ya, dibagi penjualannya 46 ya, atau titik B50 misalnya, dikali labanya berapa, laba fiskalnya B51 ya, maka dapat 462 juta sekian. Nah yang tidak fasilitas tinggal kurangin aja, laba fiskal dikurangi yang dapat fasilitas ya, jadi 4M sekian. Masukkan 400 saja ya, dijumlahkan menjadi 847 juta 971,346. Kemudian ini yang sudah dibayarkan ya. Yang kemarin ada yang ini 4 bulan ya, 52.500 4 bulan ya, betul. Koreksi ya, harusnya 3 bulan saja yang sama. Karena periode masa akhir itu kan dibayar di Mei. Saya ikutin yang baru. Jadi harusnya 63.500 bulan April. Yang dibenerin ya. Nah, April itu bayar pajak 63.500. Jadi 52.500 ini adalah mengikuti pajak yang lama tahun kemarin ya, 2020, yang ketiga udah 2021 ya. Dijumlahkan cicilan pasar, jadi pasar 2 itu cicilan pajak ya. Bahasanya cicilan. Jadi disebut pasar 2 itu adalah cicilan pajak berutang sebetulnya. Kalau dulu saya cerita dulu ya, zaman dulu itu ini tuh kita bebas bayar berapa saja ya, mau bayar 10 juta nggak apa-apa, mau bayar 50 nggak apa-apa, dulu banget. Nah juga cicilan kan, kita bebas cicilan berapa aja. Tetapi sudah dirubah, ini mengikuti berapa PP terutang tahun tersebut dibagi 12, nah itu yang terutang bulan tersebut ya. Jadi sekarang sudah rapi, harus sesuai dengan SPT-nya. Saya kasih tahu dulu, ini kita boleh menentukan bebas, bahkan tidak bayar pun nggak apa-apa gitu. Nah, logikanya kalau misalkan ini kecil, katakanlah ini bayar kalian 1 juta ya, cuma 12 juta kan cicilannya, coba utang pajaknya 847, maka di akhir tahun di April itu kita harus bayar berapa, ratusan juta, berat ya. Karena itu supaya tidak memberatkan, Dirjen Pajak mengatur bayar cicilan pasal 25 itu adalah sesuai pajak berutangnya dibagi 12 itu ya, seperti itu, sehingga kurang bayar dari 118 juta. Ini adalah pasal PPh pasal 28 49. Ayo, kurang bayar. Halo? Kalau kurang bayar pasal 28 atau 29. Ada yang tahu? Kemarin sudah dibahas. Pasal? Ada yang tahu? 9, Pak. 29 ya. Betul. Kalau kurang bayar itu pasal 29. Kalau lebih bayar pasal 28.
Kurang bayar ini pasal 29 ini munculnya di neraca sebelah pasipa atau hutang ya, yang masih bayar muncul di hutang. Pasal 28 itu karena dibayar itu uang kita, itu aset ya. Maksudnya di aktiva sebelah neraca ya. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang rekonsiliasi, Bang. Bapak, saya mau nanya dong, Pak, tadi saya Silakan. ketinggalan yang jasa giro. Jasa giro kenapa? Itu 6344 dari mana, Pak? Oh ini karena dia operasionalnya dikoreksi ya. Iya, tapi yang di nian akhirnya 6344 itu gimana, Pak? Ya. Bentar. Jadi menambah gitu ya. Bentar. Yang itu sama berarti ya. Pasal rumus ya. Harusnya itu kalau rumusnya mau kayak gitu, yang dikoreksi positif dikasih minus, Pak. Iya, Pak, soalnya Bapak itu, nah, harusnya kan emang kalau koreksi itu kan mengurangi semua ya. Itu Bapak B20 ditambah C20 kalau gitu, Pak. Harusnya kan dimin. Konsepnya kan koreksi positif kan nambah lah, Pak. Nanti biaya bertambah. Koreksi itu bukannya semuanya bakal mengurangi ya, Pak? Oh iya, biaya dikurangi. Betul. Iya. Oh berarti dikurangi, harusnya rumusnya salah ya? Iya, Pak. Mestinya ini rumusnya Kurang. dikurang C20 tambah 220 ya? Iya. Salah ya, harusnya dikurangi. Dan ditambah ya? Itu ya? Kagak, Pak. Bukannya dikurang dua-duanya. Aplikasinya ditambah. Ah, iya, Pak. Menambah penghasilan kan? Iya, kayak gitu, Pak. Oh, Ya, oke. ya. Umpama contoh nih yang giro nih ya. Ini kan jadi negatif nih. Ini dikurangin jadi 0 ya. Sama sih ngurangin juga ya. Maksudnya sama ngurangin sebetulnya. Yang biar dikurangin, yang penghasilan gue dikurangin kan. Itu. Ya salah rumus ya. Ya terima kasih atas koreksinya. Salah rumus ya. Itu. Ini juga ya. Itu ya. Otomatis biaya dikurangin. Jadinya ini lebih gede dong ya. Itu. Kalau misalkan ini sama aja, maka penghasilannya berkurang ya. Betul. Oke, terima kasih Tiara sudah mengkoreksi ya. Ya, intinya Tapi ya. kan kemarin kan Bapak rumusnya begitu, jadi kita banyak kan yang dikoreksi positif itu kita tambahin minus, kesangkaan kita tuh emang rumusnya kayak gitu. Jadi hasilnya sama aja sih sebenarnya, nggak apa-apa kan? Apa yang cuma hasil akhirnya. Oke, terima kasih Pak. Ya betul. Sebetulnya mau positif mau negatif itu kan sebetulnya konsepnya ngurangin ya. Hasilnya nanti menambah atau ngurangi penghasilan gitu, betul. Tapi kedua-duanya sebetulnya ngurangin sesuatu gitu. Kalau biaya ngurangin biaya, penghasilan gitu ya. Ujungnya kalau positif menambah penghasilan, kalau negatif mengurangi penghasilan itu ya. Nanti kalian jangan kebalik-balik masalah konsep positif negatif ini ya. Ini seringkali orang akunting di lapangan, akunting pajak ya, karena di pusat itu nanti ada dua, ya akunting komersial, akunting pajak. Kalau yang tugasnya ngurusin pajak, ini seringkali mereka bingung positif ini negatif, karena tidak ada konsepnya. Karena mudah sekali konsepnya kalau porsi-porsi itu menambah penghasilan, walaupun sebetulnya dia ngurangi biaya kan.
tapi nanti jadi menambah. Masih betul kan? Kalau biaya dikurangi berarti kan menambah, betul? Biaya hilang berarti penghasilannya naik, gitu ya. Kalau porsi negatif itu mengurangi penghasilan. Oke, yang penting saya lihat prosesnya. Makanya kemarin yang saya nilai sebenarnya bukan ujungnya ya, tapi ini koreksinya ini. Kalau ininya salah, otomatis ke bawahnya salah semua, betul? Cuma saya akan periksa lagi yang dari beasiswa ya, yang saya cek kembali. Saya betulkan koreksiannya. Jadi ini tidak dikoreksi ya. Baik, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sengaja saya bahas hari ini biar nanti di tes tidak salah lagi ya. Kalian hanya pemanasan aja nanti ya. Ada lagi? Tiara, mau sampai lagi? Enggak, Pak. Udah. Cukup ya. Baik, kalau memang tidak ada, sedikit lagi ya, saya akan memasukkan ini ke dalam SPT, gitu ya. Ceritanya kita akan lapor pajak nih. Ya. Sebetulnya lapor pajak sekarang kan melalui DJP online, gitu. Karena saya tidak punya akun perusahaan, ya. Jadi saya tidak bisa praktek ke DJP online. Namun caranya adalah kalau di DJP online nanti ada dua cara, apakah kita ngisi langsung di web tersebut atau melalui PDF ya. Kalau kita pilih filing, nanti PDF-nya kita download, nanti kita isi. Jadi isi dulu SPT-nya, nanti diupload lagi ke web tersebut itu. Cara itu gitu. Kalau kita langsung isi di situ ya langsung isi isiannya di web tersebut. Ada dua cara ya. Banyak hasil lewat PDF ya, biar bisa dilihat dulu benar enggaknya. Oleh karena itu, saya izin untuk share sebagaimana materi di e-learning ada udah saya kirim ya ke SPT badannya ya. Yang 1771 ini. Lihat nggak? Lihat ya. Nah ini sudah saya kirim ke e-learning juga. Silakan download aja ya. Saya cuma mau memperlihatkan garis besarnya aja ya. Bagaimana cara menumpahkan laporan fiskal tadi ke dalam SPT. Oke. Ini sama ya bentuknya seperti PDF yang di-download dari web Dijen Pajak DJP online ya. Cuma ini bentuknya Excel ya. Baik. Dalam formulir ini kalian pernah diajarin lapor SPT enggak? Di pajak 1. Belum ya? Pernah membuat SPT? Pernah diajarin? Belum? Tiara udah? Belum kayak Pak, tapi Belum saya ya? pernah belajar di pas waktu magang. Oke. Jadi saya perlihatkan praktek membuat SPT atau menumpahkan hitungan tadi yang sudah kalian buat itu ke dalam SPT-nya untuk melakukan SPT-nya. Perhatikan dalam formulir 1771 tersebut, kalau 71 perusahaan, kalau 70 pribadi ya. Kalau sekali lagi, kalau 1771 itu untuk perusahaan, wajib pajak barang maksudnya ya. Kalau 1770 itu WPOP, orang pribadi. WPOP dibagi 3, ada yang 1770 saja, ada 1770S, ada yang SS, ya sangat sederhana. Jadi kalian catat ya kalau untuk WPOP itu ada 3 jenis ya. Satu 1770 saja, kedua 1770S, sederhana ya. Yang ketiga 1770SS, sangat sederhana. Bedanya di mana kalau 1770SS yang SS saya
masuk SS itu untuk penghasilan di bawah 60 juta. Ya. Kalau WP pribadi, orang pribadi, kalau gaji neto kita misalnya apa ya, itu di bawah 60 juta, maka kita pakai 1770 SS. Laporannya sangat sederhana, hanya menuliskan berapa penghasilannya, berapa hutang kita, selesai. Formulnya pun sederhana. Jadi kalau SS itu untuk di atas 60 juta atau dari 2 pemberi kerja. Karena sebagian orang ada juga itu dapat penghasilan dari dua pekerjaan ya, dari 2 perusahaan. Kayak saya dulu pernah punya klien banyak, jadi saya dilaporkan sana sini gitu. Jadi saya perlu pakai SS padahal gaji saya di bawah 60 gitu. Ya, karena saya lebih dari 2 pekerja, maka saya pakai yang S. 1770S ya, yang sederhana. Itu lebih rumit daripada SS ya, karena harus menampilkan detail hartanya apa saja ya, detail hutangnya apa saja. Jadi ada formulanya. Kalau 1770 saja itu berarti kita tuh ada usaha bebasnya atau pengusaha ya. Selain kita bekerja di perusahaan juga jadi pengusaha itu pakai 1770. Oke. Khusus perusahaan ini namanya formulir 1771 ya. PT badan ya. Ada beberapa sheet ini, ada induknya, itu ada 2 halaman, halaman 1, ini halaman kedua. Dan ini lampirannya, ada 17711, 17712 sampai 17716. Ya. Biasanya kita membuat SPT itu dari lampirannya dulu, enggak dari induk. Ya, kita buka dulu 17711. Berarti lampiran yang pertama. Ya. Ini pun bentuknya berbeda-beda nih. Ya, tergantung dari jenis perusahaannya apa. Ya. Nanti pada saat di seperti itu kan kelihatan ya. Kita itu bentuknya apakah perusahaan jasa, perusahaan ataupun manufaktur ya. Berbeda-beda. Nah, langkah pertama kita isi dulu datanya ya. Data pribadi ini. Pajak tahun berapa? 2021 ya. Ini kita buatkan. Seperti ini. Semuanya isi aja tahunnya ya. Nggak usah isi tahunnya, kemudian isi NPWP-nya berapa. Karena ini nggak jelas ya, NPWP-nya berapa. Kemudian PT-nya apa. Saya apa tadi? Saya Gemilang Internasional ya. Periodenya adalah 0116 21 harusnya. Bulan 1 2021 sampai dengan bulan 12 2021. Ya, Januari sampai Desember. Oke. Periode pembukuannya tahun takwim ya, Januari sampai Desember. Biasanya itu. Nah, kita isi. Kalian bacakan ya. Peredaran usahanya berapa? Saya nggak bisa terang. Omsetnya. Lihatnya yang sebelah kanan, paling ujung kanan itu adalah yang sudah dikoreksi positif negatif. Jadi yang akuntansi fiskal. Berapa omsetnya? Tadi udah dibenerin belum? Belum, mau benerin dulu. Saya stop saya dulu ya. Jadi silakan nanti kamu bacain ini maksudnya ya. Bacanya ini. Ya. Mau dibenerin dulu silakan.
Bapak. Ya. Boleh lihat yang bawahnya enggak, Pak? Oh, yang mana? Itu yang kata total cicilan PPh 25-nya. Yang kata totalnya, yang 729. Soalnya saya beda, Mas. Ini. Sebentar, Pak. Ini kemarin ini. Tolong ganti yang April jadi 63500. Yang mana diganti, Pak? Bulan April ganti 63500 karena periode April itu sudah pakai yang baru hitungannya. Wah. Ya. Jadi memang salah soalnya. Jadi tolong ganti April itu 63500. Hingga total cicilannya 729. Oke. Nanti kalian bacakan ini ya. Bacakan yang kalkulasi fiskal ya. Oke, saya akan share tadi SPP-nya. Jadi saya susah ngambilnya nih. Oke, berapa omsetnya? 46. 46.436.241,380. Kurangi 46 miliar. Oh ya, 46 miliar 436 241. Itu. 380. 380. Iya. Kalau ada koma-koma nggak usah ya, karena dalam SPT nggak ada koma-koma. Oke, buletin aja. Kalau dulu harusnya sih dalam 1000. Ya, di pajak di SPT harusnya dalam 1000. Jadi ini bisa 24.000 ya. Jadi ini kalau dibulatkan ke 1000, biasanya begitu. Buletinnya tahu kan cara pembulatan kalau ke bawah, buletinnya ke bawah gitu ya. APP-nya berapa? Berapa? 38 miliar. ya, terus 38063 063 423 423 035 000 ya di buletin ya. Oh, di SPT itu harus dibuletin dalam 1000. Terus biayanya berapa totalnya? Biayanya berarti tanpa PNO ya. Total fiskal ya, Pak? Ya, biaya dulu, biaya fiskalnya dulu. Yang tadi sudah dikoreksi. 3 juta. Selain PNO nggak usah dihitung ya. PNO nggak usah dihitung. Di luar PNO berarti total biaya yang sebelum PNO ya, Pak? Ya. 3792 itu. Iya, ya. 3792. Oke, bentar. 3792 055 642 di buletin 6.000 ya. Oke. Ya. Kemudian kita hitung kurang-kurangin ya. Tapi kalau mau sampai praktek buka ini ya bacanya. Ya, itu ya. Penghasilan netonya dari usaha 4580 sama ya, betul ya? Ya, 4580. Ini karena pembulatan ya. Abaikan beda. Sekarang BNO-nya. BNO-nya yang giroan nggak ada ya? BNO-nya ada? Nggak ada juga ya? Dikoreksi kan? Ya, jadi penghasilan neto. Dan di nomor 4 ini adalah penghasilannya kenakan PPh final tadi yang jasa giro berapa?
koreksi negatifnya di sini tulisan. 15 juta. Berapa? Yang pajak bunga? Yang jasa giro? 15.860.000. 860.000 ya? Ya. Nah, tinggal kita masukkan koreksi positifnya semua. Ya. A ada nggak? A nggak ada ya. B nggak ada. C nggak ada. D. Kata yang dibahkan bantuan atau sumbangan ada kan? Berapa sumbangannya? Sumbangannya itu adalah 19,95 ya? 19.695.300. Kemudian pajak penghasilan ada ya? Berapa tadi? 549 ya? Berapa? 549? 548.394. 548 394. Iya, Pak. Kemudian gaji CP nggak ada, sanksi administrasi nggak ada, penyusutan kita nggak jelasin ya, nggak ada penyusutan, anggap nggak ada. Nah, lain-lainnya yang tidak spesifik jumlahkan di lainnya. Apa lainnya itu yang tadi 25 juta tambah 6,5 ya, berapa? Tambah 3172, jumlahin berapa? 25 juta ditambah 6.500.000 ditambah pajak bunganya 3172 menjadi berapa? 34672 ya. 34672. Ya, 34672.000. Sehingga total koreksi positifnya 54.915 sekian ya. Sama enggak? Sama ya. Oke. Nah, negatifnya di lainnya nih yang jasa giro. Udah tadi jasa giro udah di atas ya. Sehingga kita dapat penghasilan neto fiskalnya 39.055. Betul enggak? Ini dari W38 ke 42. Lain deh. Dulu. Sama aja ya 392. Kita jumlah ulang ini dikurangi kita ditambah positif 3831, benar nggak? Tadi berapa tadi? Beda, Pak. Oh, saya tadi sebelum dikoreksi ya. Salah tadi yang di atas ini. Ini saya sebelum dikoreksi dong.
pasti ada di bawah ya. Ulangi ya. Ini sama, HPP sama, ini sama. Biayanya sebelum koreksi totalnya 3843 ya. 3843 berapa? 799 Pak. Oh, 336 Pak belakangnya. Habis 799. 336. Tiga berapa? Ya. 9, sehingga laba perusahaannya 3882. Masih salah ya. Ini udah benar. Ini udah benar. Harusnya sama. Kita ulangi ya. 3 kurang 4 ini dikurang 8. Pasal di Excel-nya ya. Maaf, boleh lihat rumusnya nggak Pak yang tadi? Tadi kita cek rumus yang tadi ya. Kita lihat ini. Sampai sini benar ya, 3843 kurangi ini aja beda ya. Kita koreksi. Kita kurang. Koreksi kan itu sama ya. Kurang negatif apa positif. Itu 3882 harusnya benar ya. Cuma ngerumusin ini nih yang masih salah. Kayaknya kebalik deh Pak. Harusnya itu yang dikurang itu pas di 59 itu Pak. Terus yang 15 jutanya ditambah. Maksudnya gimana? Yang total biaya Pak, yang 3M itu Ya. dikurang sama 59 juta yang koreksi positifnya, terus ditambah sama 15 juta 860. Iya. Betul. Oh, kalau ini kan ngurangin dong. Penghasilan itu dikurangin. Bukan ditambah. Kan negatif ya. Laba hasilnya ini 180 dikurang laba jasa giro ditambah positif. Gimana ya, kemarin benar kemarin. Di aplikasi udah benar. Coba sama-sama ya kita lihat. Ini mestinya adalah ini salah di rumus ini. Total biayanya yang sebelum dikoreksi kan Pak tadi? Iya. Iya, yang itu Pak. Terus ditambahnya sama yang 15 juta, dikurangnya ke 59. Oh, paksa. Ya, ini harusnya 38. Suruh porsi berapa? 3843 ya? Salah ya, betul. Ini 3843. 799. Ya.
Ini adalah rumus ya, kita rumuskan. Kuasa kita rumuskan dulu. Dikurangi kurang 38 ya, juga harusnya ini. Kita lihat menjadi 4568 enggak? 45 ya, harusnya 4568 ya. 4568 54,95. Laba kotornya jadi berapa tuh? 45, 29 benar kan? Laba penghasilannya kan menjadi 45, 29 benar ya. Ini sudah benar nih ya. Ini kurang ini tambah fiskal positif ya. Berapa harusnya ini? Selisihnya berapa? Karena kita cari selisihnya aja kalau orang bingung apa yang belum masuk gitu ya. 12,88. Bingung. Sebentar, ini yang tadi saya share dulu yang ini ya. Ini masanya di Excel yang tadi. Selisih 12,68 itu ada ini sebetulnya 15 kurang ini. Nah, sekarang masukin ke sini gimana? Ya. Rumusnya benar nggak? B31 kurang C31. Benar ya? Kurangi positif. Sini aja udah salah nih. Ya, ini salah. Maksud gimana ya? Ini itu benar-benar. Ini masanya sini aja nih. Ini nggak masuk gitu. Sebetulnya ini nanti harusnya laba ini
dikurang negatif tambah positif harusnya segini gitu kan. Nah ini 3C udah bener ini, kenapa jadi ada begini ya? Ya kita abaikan dulu ini aja, yang penting adalah ini sudah ketemu sih sebetulnya, harusnya 4568 ini ujungnya. Ya, saya tulis saja 458 4703. Larut saya anggap segini ya, sehingga ini laba fiskalnya harus sama dengan ini gitu, dengan di SPT ya, harus sama dengan yang di SPT. Nah ini berarti harus sama dengan hitungan tadi ya. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Nah dari angka sini kita masukkan ke induk ya sini. Tadi 4568 ya. Kita masukkan ke induk. Pertama ya. Kalau bacanya 4568. Apa lagi? 074 074 703 ya. Kemudian berapa terutangnya ya dari penghasilan pajak ini, berapa PPh terutangnya, itu dari hasil hitungan PPh 866 tadi, 866 395 dapat 77 866 ini yang terutang setahun 2021 ini dikurangi dengan yang sudah dibayar, yang cicilan ya. Cicilannya berapa? Cicilannya itu adalah berapa total? 729 juta ya. 729 juta. Sehingga kurang baiknya 137 395 sama ya kayak tadi ya. Kemudian kita masuk ke lampiran 2, halaman 2-nya. Kita panggil 137 395 ya. Terus juga ini omsetnya. Yang terutangnya laba fiskalnya berapa tadi? 4568074. Saya susah nih, nggak bisa dikopi soalnya. 4568 ya 074 303 ya. Nah kemarin kita bahas, ada nggak kerugian tahun kemarinnya? Kalau ada di sini kompensasinya. Ya kalau tidak ada, no. Dan berapa PPh terutangnya? Ya tadi yang 86 tadi. 86 395. Ya. 877 ya. 877. Sehingga di sini ketemu nih ya, yang harus dibayar setiap bulannya tinggal bagi 12 ini. 866 ini dibagi 12 menjadi 72 juta. Jadi tahun berikutnya di 2022 itu bayar 72 juta sekian setiap bulannya. Ya. Kemudian ini diisi dengan pajak finalnya, tadi pajak bunga bank ya 3172. Seperti itu ya, ini induknya sudah ketemu angka pajaknya. Nanti
Nanti lampiran 2-nya ini hitung biaya-biaya sini ya, maksudnya biaya-biaya sama APP semuanya. Ya. Kemudian 1713 ini adalah yang bukan yang kredit pajak dalam negeri ya. Ya kita pernah dipotong 21, 22, 23 masukin ke sini. Lampiran 4-nya itu tentang yang bukan objek pajak ya, yang tadi bunga bank masuk ke sini. Ya, yang sini bunga deposito 15,680 ini. Harusnya 20%. Jadi 3172 pajaknya. Ya, kemudian lampiran 5-nya itu tentang pengurus ya, yang investornya siapa, terus susunan pengurusnya siapa. Biasanya yang ada di dalam akte pendirian ya. Kalau komisaris pemegang saham itu ada di akte pendirian, pengurus pun sama harus ada di akte pendirian ya, jadi tidak boleh beda. Semua yang tertera dalam akte ini masukkan semua, si A, si B sebagai komisaris, ya si C sebagai direktur dan seterusnya. Dan lampiran terakhir itu lampiran 6 itu adalah apabila ada penyertaan modal dan pada perusahaan afiliasi ya. Jadi ini kalau tidak ada kosongkan. Maka selesai sudah membuat SPT tinggal diupload ya. Sama satu lagi pendukungnya adalah perhitungan penyusutan komersil dan juga pajak ya. Dilakukan untuk membuktikan kalau ada korelasi positif negatif untuk penyusutan ini. Ya kalau ada, ini buktinya adalah data penyusutan tadi. Kalau sudah, laporkan saja, selesai ya. Dan sekarang enak sudah bisa online ya, jadi tidak perlu datang ke kantor pajak. Semuanya sudah serba online, jadi enak ya. Tinggal membuat PDF-nya seperti ini. Kita download PDF-nya, di-download di web, kita isi, langsung upload lagi. Seperti itu lapornya, modelnya ya. Jadi tidak seperti zaman dulu ya, saya pernah ngantri dari pagi sampai malam, bayangkan ya. Sampai malam mereka masih bekerja tuh kantor pajak. Luar biasa ya, capeknya waktu itu. Sekarang mah enak, lapornya bisa kapan aja, malam pun boleh. Sampai jam 12 malam masih bisa. Bayar pun bisa lewat saat itu juga, lewat bank, lewat online ya, dan banking gitu. Seperti itu ya, praktek membuat SPT dan rekonsiliasi. Mudah-mudahan menjadi pemahaman kita semua bahwa memang kayak lagi tidak mudah ya menentukan koreksi positif negatif ya. Pertama kita memang harus kuasai undang-undang tadi saja hampir kesalahan yang beasiswa ya. Kalau kita lupa itu beasiswa kita koreksi, padahal nggak usah. Kan? Kalau kita tidak koreksi kan lumayan ya. Kalau kita koreksi lumayan banyaknya gede ya. Seperti itu. Ya, barangkali ada yang menanyakan, silakan sebelum kita akhiri perkuliahan. Apakah bisa dipahami atau gimana? Iya, Tiara, mau komentar silakan. Enggak, Pak. Enggak ada. Cukup paham ya? Insya Allah. Ya, intinya kalian harus paham aja caranya ya. Mulai dari membuat tabungan keuangan. Jadi itu nanti kalian praktik di lapangan kalau kerja. Ya. Mulai membuat laporan keuangan ya, di ayat 3 ini kan tutup buku tuh. Tutup buku nanti di mulai Januari itu kita udah mikirin pajak. Mulai kita buat koreksi positif negatif, nanti siap-siap menjadikan buat SPT ya. Pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Kan kita perusahaan tutup buku 31 Desember ya. Dan lapor pajak itu kan di April, maksimal 30 April itu ya, yang badan ya.
apabila kalau kondisi normal ya. Pertanyaan saya, apabila kondisi tidak normal ya. Jadi perusahaan belum selesai itu pembukuannya sampai 31 Desember belum selesai, atau sudah selesai tapi lapor pajaknya belum selesai juga sampai April. Bagaimana pelaporan pajaknya? Ada yang tahu? Kondisi tidak normal ya, darurat, emergensi, perusahaan ada masalah. Apakah masalah SDM-nya yang mungkin belum maksimal, ataupun mungkin bisa jadi programnya error ya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, kalau ketemu seperti itu ya, itu dalam undang-undang perpajakan boleh ditangguhkan selama 2 bulan maksimal, alias diperpanjang 2 bulan, berarti sampai boleh 30 Juni ya. Boleh lapornya 30 Juni kalau kita belum beres, belum selesai, belum yakin ya. Kadang belum yakin pun dianggap belum selesai gitu. Tapi catatan pertama, kita harus mengajukan surat permohonan dulu perpanjangan ya pada DJP ya. Nanti dijawab sama DJP, oke, kami setuju, nanti harus lapor bisa 30 Juni atau 31 Mei. Tergantung orang pajak jawabnya ya. Saya pernah dapat klien yang diperpanjang sampai 31 Mei saja. Cuma dikasih waktu 1 bulan memperbaiki ya. Satu itu lapor dulu, buat surat permohonan. Yang kedua, tetap lapor SPT di 30 April tapi sementara. Ya. Artinya SPT asal-asalan dulu ya. Dengan neraca yang asal-asalan. Laboratori asal-asalan. Nanti bayar pajak pun asal-asalan juga, yang sudah sekian gitu ya. Tapi itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nanti di 30 Juni tersebut kita lapor yang benar, bayar kekurangannya berapa sampai angka yang benar itu. Itu ya praktek di lapangan ya. Jadi intinya boleh diperpanjang sampai dengan 2 bulan atau 30 Juni tahun tersebut. Ya. Itu kira-kira rekan-rekan mahasiswa ya. Ada yang mau sampaikan lagi atau cukup? Ya, padanya saya ucapkan selamat belajar ya untuk UTS nanti, dan tidak usah khawatir, tadi kisi-kisi sudah saya berikan ya, catat ya tadi, catat ya, dan tidak terlalu sulit ya, makanya sebenarnya enaknya praktek ya, praktek itu kita ngasih soal aja itu ya, nggak usah teori-teoritis, pusing apalagi. UTS sifatnya boleh open book, tapi tidak open frame. You know open frame? Buka-buka punya teman gitu ya. Atau tidak boleh call on friend, nggak boleh. WA temennya ya. Nomor ini gimana jawabannya? Nggak boleh. Ya. Atau 50-50 nggak boleh. Minta ke saya Pak, yang hapus yang salah separuh. Kita ada ya. Jadi percaya pada diri sendiri, kerjain semampunya ya. Percayalah, saya kadang-kadang tidak melihat hasil, tapi lihat proses ya. Hasilnya salah, tapi caranya benar, itu hasilnya nilainya bagus. Ya. Atau ada hasilnya benar, tapi prosesnya salah. Jadi itu akan menyebabkan nilai kurang. Atau copy paste, ini yang sering terjadi, copy paste namanya online, kita dosen tidak tahu ya. Karena kalian pada WA-WA, tahu kita sih, nah yang sering terjadi. Kalau yang copy paste bisa ketahuan. Ya, usahakan sendiri kerjanya ya. Baik, sudah absen semua ya? Di e-learning sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri Pak, dulu ya. Ya, maaf Pak, mau nanya. Ya boleh. Kalau yang buat UTS itu pengerjaannya di Excel apa gimana Pak? Lebih enaknya Excel ya. Lebih enak Excel. Bebas sih.
Mau di Word boleh, Excel boleh ya. Yang penting saya bisa baca itu aja. Ada yang apa tulisan tangan boleh? Ini ya. Hari ini tulisan tangan ini. Ya terserah ya. File Excel boleh, Word boleh, PDF juga boleh. Asal jangan ditulis tangan, ya. Soalnya tulisan tangannya bagus-bagus ya. Lagi bagusnya nggak kebaca. Kayak tulisan dokter. Ini bukan saya tulisannya. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Apa ini kan Bapak nge-record, nanti boleh bagi rekordannya, Bang? Boleh. Nanti saya Oke, terima kasih, Pak. sama. Ada lagi? Sama file yang tadi Pak, yang pengisian SPT boleh dikirim di grup Pak. Boleh. Kasih Pak. Nanti saya benerin dulu nih, tadi error ya, harusnya ketemu tuh angkanya sama ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi nanti setelah UTS, mudah-mudahan bisa bertemu langsung ya. Saya juga harus main dulu nih supaya jadi, saya pastinya belum hafal tempatnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.